semangatmu. Semangatku. Oke, luar biasa semangat pada pagi hari ini. Saya calon guru penggerak angkatan 7 Sirilus Maiku SPD hari ini akan melaksanakan suatu kegiatan, yaitu tugas aksi nyata dari modul 1.4 tentang budaya positif dan keyakinan kelas. Untuk itu, kita sebagai orang beriman, kita mengawali kegiatan kita dengan doa kepada Tuhan. Selanjutnya, mari kita mendengarkan sepatah kata dari Kepala Sekolah SD IPS Maumere yang akan diwakili oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Anastasia Burak Ayom SPD. Waktu dan tempat saya berikan. Bapak Ibu guru dan juga saya kasih anak-anakku sekalian yang hadir pada kesempatan ini. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang kedua, pada kesempatan ini, di tempat ini Pak Sil mengumpulkan kita semua di tempat ini untuk mensosialisasikan kelas kita masing-masing. Budaya positif itu adalah kebiasaan yang baik yang kita sepakati bersama, baik dalam kelas maupun di lembaga ini, dan kita jalankan bersama. Itu yang dinamakan dengan budaya positif. Oleh karena itu, pada kesempatan ini mewakili kepala sekolah, saya memberikan kesempatan kepada Pak Sil untuk mensosialisasi kegiatan ini. Terima kasih dan selamat pagi untuk kita semua. Ya, Ibu sekalian serta anak-anakku. Sekarang kita mulai dengan kegiatan sosialisasi budaya positif dan keyakinan kelas. Tentu yang pertama, kita harus mengetahui dulu tujuan diadakan sosialisasi budaya positif dan keyakinan kelas. Tujuan yang pertama adalah menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas. Yang kedua, menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga, mengintegrasikan dan membiasakan peserta didik untuk menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam kegiatan ekstrakurikuler. Lalu yang berikutnya, itu tujuan. Yang berikutnya, kita harus mengetahui dulu kira-kira apa itu budaya positif. Sekolah, budaya positif itu kita sepakati bersama dan kita jalankan bersama. Dan jangka waktunya lama. Oke, baik. Jadi budaya positif adalah implementasi nilai-nilai atau keyakinan universal atau secara menyeluruh yang diterapkan tanpa perintah atau paksaan, berperilaku sopan. Misalnya sopan ketika duduk, lewat di depan orang yang lebih tua, sopan santun kepada guru, sopan etika ketika berbicara maupun berinteraksi dengan orang lain. Misalnya kata permisi, saya lewat dulu. Minta izin Pak ke toilet. Minta izin Pak pinjam bolpoin teman. Itu terjadi dalam kelas dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah santun. Santun ini adalah peserta didik memiliki sifat yang mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya. Sopan santun merupakan gerak atau tindakan untuk menghargai orang lain. Selama ini kan anak-anak hanya tahu bahwa sopan santun itu disatukan. Tapi lihat sendiri bahwa sopan itu sendiri, santun itu sendiri. Oleh karena itu, hari ini kita sepakat bersama di lembaga ini, kita akan membuat poster budayakan 5S. Bapak Ibu setuju tidak? Setuju. Anak-anak mau tidak? Nah, nanti poster ini kita akan pajangkan di halaman sekolah ini ataukah di kelas masing-masing. Dari budaya 5S tadi saya ulang lagi, salam, senyum, sapa, sopan santun itu adalah budaya positif yang sudah mengakar selama ini di sekolah ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, coba kita membayangkan lingkungan sekolah kita saat sekarang. Bagaimana suasananya? Murid-murid saling berinteraksi. Kemudian bagaimana guru saling bertegur sapa.
bagaimana guru menyapa, bagaimana guru menyelesaikan permasalahan atau konflik antar individu. Yang berikut, suasana atau budaya yang berkembang di sekolah saat ini secara tidak langsung menjadi cermin dari tujuan mulia atau nilai-nilai sekolah atau institusi yang dianut dan diyakini selama ini. Untuk itulah, menciptakan lingkungan positif agar terbentuk suatu budaya positif adalah suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani. Suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk proses belajar, membuat kesalahan, belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran dengan baik. Perlu diingat, selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Jadi kita berikan kebebasan kepada anak untuk belajar di lingkungannya sendiri, sehingga anak itu bergerak bebas tanpa tekanan, dia bisa melakukan apa saja, tetapi harus melalui prosedur atau keyakinan kelas yang akan kita berikan kepada mereka. Baik, kita lanjut kepada sangat kotor, toleransi antar umat beragama dalam kelas. Saat masuk kelas, sepatu diletakkan di luar kelas. Jadi ini adalah contoh-contoh kesepakatan kelas. Jadi Bapak Ibu guru juga bisa buat di kelasnya masing-masing sesuai dengan kesepakatan yang dibangun bersama. Ini yang saya kasih contoh, ini kami punya di kelas 3A. Jadi itu saya ada bagikan itu, mungkin Bapak Ibu bisa buat lagi mungkin kesepakatannya yang lain lagi, tapi bersifat positif. Oke, baik. Lalu kesepakatan kelas ini dibuat. Kalau peserta didik melanggar, maka kita akan memberikan hukuman. Nah, hukuman ini yang diberikan kepada peserta didik tergantung kepada kesepakatan juga yang terjadi di dalam kelas, berupa sanksi berat atau sanksi ringan. Nah, misalnya yang terlambat sering kami lakukan adalah siswa duduk di luar dulu, menyadari kesalahannya di luar masuk. Contohnya, ya. Lalu kalau masuk ke budaya positif, ada satu nama dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu banyak membahas persoalan. Itu nanti ada videonya, kami sudah buat. Yang itu hari menjadi pelakunya adalah Anissa dan Alvin Betan. Satunya datang terlambat, kemudian satunya melakukan aksi apa itu? Berbuat jahil. Temannya terlambat mau lewat, dia sorong kakinya, temannya jatuh pontang-panting. Lalu itu juga saya membuat hukuman tersendiri, tapi dengan cara berkomunikasi yang baik dengan mereka. Oke, baik. Lalu yang berikutnya adalah kesimpulan dari semua kegiatan kita, mulai dari budaya positif sampai dengan keyakinan kelas. Calon guru penggerak merasa senang bisa melakukan pengimbasan ini karena sudah mampu untuk saling berbagi pengalaman dengan rekan-rekan guru dan tenaga kependidikan mengenai budaya positif. Jadi di hari ini saya melakukan sosialisasi untuk mengimbaskan ilmu budaya positif, dan saya senang kita semua hadir, kolaborasi yang baik, dan juga anak-anak juga turut hadir. Yang berikut, kolaborasi antara rekan-rekan guru dan tenaga kependidikan mengenai budaya positif hari ini. Yang berikut, yang ketiga, kita membangun satu kata sepakat. Setiap kelas akan membuat keyakinan kelas dan dipajangkan dalam kelas. Bisa tidak? Bisa. Bisa ditulis, bisa tidak? Ini contohnya ya. Bisa. Bisa. Bisa juga, bisa lihat dari sini juga baik. Oke, kita lanjut. Dan yang terakhir, saya CGP menyampaikan terima kasih banyak atas kesediaan waktu Bapak Ibu sekalian dan anak-anak untuk mendengarkan sosialisasi budaya positif dan membuat keyakinan kelas dari saya, serta hukuman yang diberikan yang disebut dengan segitiga restitusi. Lalu yang terakhir,
saya sebagai manusia mungkin dalam sosialisasi saya ini ada perkataan atau perbuatan saya yang kurang menyenangkan, saya mengucapkan banyak. Baik, selamat pagi anak-anak kelas 3A semuanya. Pagi, Pak. Mana semangat, Bu? Baik, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, ya. Kali lalu kan kita sudah pernah menulisnya, toh? Ya. Hari ini Pak Guru menyiapkan kertas stick note. Kalian menulis kesepakatan kelas apa saja sesuai yang kita sudah sepakati bersama, ya? Bisa? Bisa. Baik, mulai sekarang kalian mulai menulis, lalu kita tempelkan di depan. Kemudian kita akan membacakannya satu persatu. Ada yang sudah menulis? Baik, mulai dari Marquez, bawa tempel di sini. Siapa yang sudah menulisnya? Oke, baik, mulai dari Marquez, silakan maju untuk menempelnya. Ya, Eleonora, maju. Ya, baik. Terus yang berikut, siapa lagi? Nadine, ayo maju. Ya. Yang berikut, Aymar, maju. Yana maju, Pance maju, silakan menempelnya di sini. Ya, ini adalah kesepakatan kelas yang kalian tulis yang kita sudah sepakat bersama. Ya, silakan. Oke, silakan. Ya, Aymar, Isko, tekan kuat ya. Yang berikut. Ya, yang berikut. Terus. Yang lain ayo. Ya. Terus. Baik. Ya, bagus. Terus. Ayo yang lain lagi. Adrian. Lagi siapa ayo? Sudah semua? Cepat Amel. Sejumlah 26 anak tapi satu orang sakit, maka 25 kesepakatan yang ada di depan ini. Ya, cepat Amel. Oke, baik, sudah kita lanjut. Yang pertama, jangan mengganggu teman. Yang kedua, disiplin. Yang ketiga, datang tepat waktu. Yang keempat, membaca dan menulis yang rajin. Jangan menyebut nama-nama orang tua. Tidak mengganggu nama orang tua. Tidak boleh terlambat. Tangan suka membuli. Tidak boleh, ya. Kemudian tidak boleh menyontek. Datang tepat waktu. Tidak boleh memukul teman. Sebagai anak harus belajar. Jangan memukul teman. Tidak boleh memukul teman. Yang berikut, buang sampah pada tempatnya. Bagus. Pulang tepat waktu. Oke. Tidak membaca nama orang tua teman. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Tidak membuang sampah sembarangan. Jangan membuli teman. Mendengarkan guru berbicara dan jangan bermain saat guru menjelaskan. Mantap. Yang berikut, datang tepat waktu. Dan yang terakhir lagi, buang sampah pada tempatnya. Baik anak-anak sekalian, ini adalah kesepakatan kelas yang kita sudah buat. Yang kita sudah apa? Buat. Nah, kesepakatan kelas yang kita sudah buat, maka kita harus patuh dan kita harus taati. Ya, ingat. Kalau yang melanggar kesepakatan kelas akan diberikan hukuman atau sanksi. Ya toh? Ya. Yang sering kita lakukan di sini apabila yang datang terlambat duduk di luar dulu menyadari kesalahan dulu baru masuk. Benar tidak? Benar. Benar tidak? Benar. Itu adalah hukuman atau sanksi yang diberikan oleh Pak Guru kepada teman-teman.
proposai.